Marvel Legends series Indonesia. Hai teman-teman, pasti teman-teman bingung kenapa saya mereview figur Marvel Legends dan biasanya saya review adalah McFarlane. Karena diskon teman-teman. Jadi hari ini tanggal 15 April saya ke Toys Kingdom di Tunjungan Plaza dan kebetulan ada diskon ini figur dari 1,5 menjadi sekitaran 390 ribuan, jadi diskonnya itu sekitaran 70% teman-teman. Ya udah, karena menurut saya ini figur juga bagus ya. Ada memang saya kepikiran sih bikin ini untuk saya modifikasi sih teman-teman. Karena kebetulan beberapa figur yang ini tuh mirip sama karakter yang saya buat. Secara basicnya ya. Maka dari itu ya udah saya coba deh beli deh untuk nanti kedepannya akan saya custom. Nah sekarang teman-teman ini adalah Marvel series, dimana ini adalah si Rogu dan ini Marvel Pyro ya. Pyro ini kekuatan api dan si Rogu ini dia tuh bisa menembus-tembus. Seingat saya sih. Itu ya teman-teman, ini belakangnya ini buatannya Hasbro. Oke, sekarang mari kita buka. Jadi memang kalau untuk Marvel itu kerjasamanya sama Hasbro teman-teman. Kalau DC itu dulu kerjasamanya sama Mattel. Nah, Hasbro sebenarnya ya termasuk pembuat mainan yang bagus juga sih. Kalau Mattel somehow kurang ya. Nah untungnya DC sih sekarang udah dipegang sama McFarlane yang figura keren banget. Jadi ini teman-teman figura setelah kita buka, jadi ada background X-Men dan inilah figurnya ya. Jadi apakah figur ini ada kaitan di belakang seperti McFarlane? Tidak, sehingga kita bisa keluarkan figur ini secara langsung. Jadi ini figur teman-teman tingginya tuh sekitar 6 sentian. Ini figur Marvel pertama saya sih teman-teman. Dulu sih saya punya ya figur Spider-Man, tapi itu yang beliin sih saudara saya pas saya kecil gitu. Dan ini adalah figur Marvel pertama saya yang saya beli sendiri. Bukan karena apa-apa ya, karena memang figur Marvel Legends itu termasuk mahal teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau beli itu apa ya? Ya tidak murah lah kalau kita misalnya beli 3 figur Marvel Legends. 2 aja figur Marvel Legends itu kita bisa beli 3 figur DC dari McFarlane. Jadi tentunya Marvel di luar di luar incaran saya teman-teman. Kecuali diskon ya lebih dari 50% baru kemungkinan saya akan coba beli. Nah, jadi teman-teman kita review figur ini dulu ya, si Pyro ini ya. Jadi teman-teman figurnya ini bisa dibilang tidak sekaku figur McFarlane ya. Dia lebih lembut, lebih soft dan tidak banyak lem juga. Kalau McFarlane itu kan teman-teman ya banyak banget dia tuh yang dilem teman-teman, sehingga tidak bisa di custom kalau teman-teman ingin custom nih gitu. Jadi harus memang ada sedikit ekstra, tetapi memang secara sculpting body dan lain-lain itu bagus. Sedangkan kalau kayak figur-figur Marvel Legends itu terkadang sih ditemukan beberapa kali itu penggunaan sculpting ulang gitu ya. Jadi kita coba review dulu teman-teman secara rambut swanger ya. Nah terus secara artikulasi dia oke, dia bisa nunduk bisa dongak. Jadi dia dikasih itu ada 2 jenis artikulasi teman-teman ya. Jadi dia bisa dongak, bisa berputar. Jadi di atasnya itu dia pack bulat, di bawahnya ini dia yang yang engsel gitu loh teman-teman. Wah menarik nih. Terus dia juga punya butterfly join juga teman-teman. Ya. Nah ini dan ini juga teman-teman, tapi ini sedikit susah untuk digerakkan. Tapi harusnya ini bisa sih teman-teman. Karena dia mirip kayak base-nya Spider-Man juga nih. Terus perputaran di bagian lengan atas, lengan bawah yang tentunya bisa diganti juga. Terus ya kalau untuk figur-figur Marvel Legends teman-teman, dia tuh artikulasi pada perut itu dia standar ya, standar zaman dulu tuh. Jadi dia bisa nunduk gini ataupun dongak gini teman-teman. Sebenarnya engselnya memang termasuk engsel yang bagus sih kalau kita kepengen bikin figur itu yang bisa ekstra dongak gitu ya, kayak gini teman-teman. Tuh kan. Dia terlihat bisa terbang bagus banget nih. Tetapi memang yang saya temukan teman-teman,
dia tuh tidak bisa miring ke kanan atau miring ke kiri teman-teman. Jadi dia harus hanya bisa nunduk ataupun dongak ke atas. Dan yang saya temukan juga di beberapa Marvel Legends tuh dia itu ada yang saya lihat ya di reviewnya tuh ya. Jadi beberapa karena dia ini bergesekan teman-teman, beberapa figur, tidak semua tapi beberapa figur tuh ada yang dia tuh catnya kelupas ya. Nah padahal memang biasanya kan kalau kayak industri mainan gitu kan, mereka sih bisa mungkin itu mengurangi penggunaan cat sehingga mereka itu pewarnaan langsung pada bahan gitu. Oke, perut udah, sekarang pinggang otomatis ya ini bisa full ya. Kalau McFarlane tuh memang teman-teman keunggulannya adalah dia tuh bisa menyembunyikan titik-titik artikulasi sehingga ketika figur dipajang itu udah kayak semi statue gitu. Bagusnya demikian, tapi ya kurangnya ketika dibuat demikian tidak semua figur itu punya artikulasi yang sesuai. Nah, terus kalau Marvel Legends dia memang kebanyakan ada tight cut di sini teman-teman. Jadi ada potongan engsel di paha atas. Jadi kita bisa putar kayak gini. Kakinya pun ini bisa patah dua dan ada di sininya juga. Ya teman-teman. Terus untuk kaki ya hanya bisa atas dan bawah ya. Jadi tidak ada artikulasi pada bagian kaki ujung. Gitu teman-teman. Nah, ini figur asik sih teman-teman. Karena kenapa? Bisa dilepas teman-teman. Waduh, keren sekali. Wow. Nah teman-teman, jadi figur ini bisa dilepas sehingga saya memang kepikiran beli figur ini teman-teman untuk saya modifikasi ya. Nah teman-teman bisa lihat ya di sini ya, kenapa memang Butterfly Joe itu bagus, karena Butterfly Joe itu bisa membuat figurnya itu bergerak dengan lebih leluasa seperti ini teman-teman. Tuh lihat, dia tangannya bahkan bisa menyilang ini. Nah kalau figur McFarlane tidak semuanya bisa tangannya itu menyilang seperti ini teman-teman. Nah gitu. Dan ya saya lihat juga memang figur-figur Marvel ini tidak terlalu banyak menggunakan lem, sehingga memang untuk modifikasi banyak banget sih yang saya temukan sih. Dan juga ya Marvel mahal tapi dia memang memberikan banyak sekali bonus-bonus aksesoris. Wah kebalik nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya kalau teman-teman lihat ada figur ini diskon di Toast Kingdom terdekat teman-teman ya hajar aja deh. Kalau menurut saya sih sayang banget kalau dilewatkan ya diskonnya ya. Nah, oke gini teman-teman. Nah terus ini aksesorisnya itu ada api yang kita bisa pasang di lengannya sehingga lengannya dia tuh kan menyala api gitu teman-teman. Oke, nah gini teman-teman. Keren ya. Oke. Sekarang kita coba review berikutnya. Nah ini wajahnya teman-teman. Mirip kayak Norman Osborn nih. Oke. Makanya saya suka banget karena ini karakter mirip banget dengan karakter buatan saya yang namanya juga membuat saya inspirasi untuk membuat channel yang sama, yaitu si biru. Nah ini adalah si Rogue, dan teman-teman ketika teman-teman lihat ini, teman-teman ngerasa nggak sih ini mirip siapa? Nah kalau saya teman-teman ya ngeliat ini mirip sama Najwa Shihab teman-teman. Entah kenapa mirip banget sama Najwa Shihab. Jadi ya lucu aja sih gitu ya. Nah ini dia punya muka mirip sama Najwa Shihab ketika lagi wawancara Setia Novanto dengan dahi yang segede bakpao. Artikulasi teman-teman, mari kita cek. Jadi artikulasinya dia itu kepala tentunya ya bisa putar-putar 90 derajat umum lah ya. Terus dia juga ada scarf yang juga bisa dilepas, tidak dilem. Terus untuk tangan teman-teman, dia tidak ada butterfly join. Karena figur wanita karena memang ramping, jadi bisa dibilang sedikit terbatas ya. Terus perputaran ada di bagian lengan atas. Ini mirip sama figur Robin. Terus ya sendinya pun lumayan di sini teman-teman. Nah. Terus untuk bagian atas teman-teman dia nggak bisa terlalu bungkuk ya, karena dia memang artikulasinya itu ball pack gitu, jadi bukan engsel ya. Jadi dia tidak bisa seperti figur Pyro untuk secara detail. Terus ini perputaran pahanya juga bagus, tersembunyi di bawah rok. Dan untuk kaki bisa dilipat patah teman-teman ya. Nah perputaran
dia ditaruh di bagian sini teman-teman. Oh, tidak bisa. Jadi dia hanya full di bagian paha atas, artikulasinya tidak banyak. Nah, terus ini kalau misalnya kita mau ganti tangan, tinggal dilepas. Terus tinggal masukkan. Full lah. Sudahlah jadi tangan yang baru. Figur ini juga termasuk figur yang basic banget teman-teman. Kedepannya saya harap saya bisa mengcustom figur ini sesuai dengan karakter yang saya buat. Ya, tapi nanti untuk karakter wanita saya sih nggak punya banyak ya. Jadi nanti saya buat dulu deh. Nah, teman-teman, kurang lebih itu saja review saya untuk figur Marvel Legends pertama saya. Dan semoga berkenan teman-teman. Dan teman-teman kalau memang masih ada waktu, sering-sering aja muter-muter Toys Kingdom. Siapa tahu teman-teman dapat figur-figur yang lagi obral ya. Nah, jadi itu teman-teman review saya. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah ngikutin channel saya sampai sekarang. Memang mungkin tidak banyak ya yang ngikutin, tetapi ketika teman-teman ada nonton, subscribe, dan juga teman-teman komen, itu saya udah seneng banget teman-teman. Karena memang ya saya bikin channel ini untuk berbagi kesenangan sebagai sesama kolektor pemula ya. Ya teman-teman juga jadi ya. Jadi thank you banget teman-teman atas semua dukungannya sampai sekarang. Ya tanpa ada teman-teman yang nonton, memang sih jadi kurang bersemangat untuk membuat konten-konten video yang berikutnya. Tetapi ya, karena ada yang nonton, tentunya saya menjadi lebih bersemangat. Gitu. Memang membuat channel YouTube ini tidak mudah teman-teman. Karena harus butuh konsistensi dan kita tidak boleh terlalu banyak berharap ya. Karena seperti pada umumnya, ketika kita membuat sebuah channel, kita berharap sih banyak yang nonton. Nah tapi ya, begitulah. Oke teman-teman, kurang lebih ini saja review saya untuk review pertama Marvel Legends. Lumayan panjang tapi gak apa-apa. Semoga sampai bertemu di video-video kita yang berikutnya. Goodbye!